settingnya ya bener kan, cuma semua banyak itu. Oke, santai aja dulu. Baik, sebelum berangkat sebaiknya kita berdoa terlebih dulu supaya perjalanan kita lancar selama kita melaksanakan kegiatan lapangan. Berdoa mulai. Selamat pagi Pak Barandi. Mohon izin Pak Dekan mengantar anak-anak kuliah kerja lapangan. Yes, selamat Pak Barandi, semoga diberikan kelancaran lapangannya, sukses selalu nggih. Amin. Terima kasih, makasih. Boleh sih. Boleh nggak? Open ya. Enggak, Itu gimana aku soalnya? Oke, kita sudah sampai. Silahkan beristirahat dulu. Kamar Anda ada di sebelah sini. Setelah ini nanti kita kuliah di lapangan. Kayaknya bakal dingin nih Fer nanti malam. Duh, ada apa itu di luar? Udah Fer, aku mau mandi dulu. Oke, yang lama ya, Do. Jangan lupa logistiknya turunin. Iya. Kayaknya ada yang kurang deh. Nantilah.
Nah, kalau kita berada di tempat yang lebih tinggi, maka kita memiliki keuntungan untuk melihat cakupan yang lebih luas dan lebih menyeluruh ya. Nah, kalau kita lihat di sini dom, kemudian beberapa tanaman terlihat sekali dari tempat kita berada ya. Ini akan berbeda kalau kita melihatnya dari bawah. Oke, mari kita ke titik selanjutnya, ke tepi sungai. Oke. Oke, selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Kita sekarang mulai kegiatan lapangan pertama ya, tentang sensor penginderaan jauh. Boleh disiapkan gadgetnya. Mengapa kita bisa melihat objek atau benda? Pertama, ada sumber energi, misalnya matahari atau lampu yang melepaskan energi cahayanya berupa berkas cahaya. Coba kita hidupkan ruangannya. Nah, setelah lampu menyala atau ada sumber energi, kita akan bisa melihat objek apa saja yang ada di ruangan ini. Yang kedua, ada objek yang dapat memantulkan cahaya. Yang ketiga, ada sensor mata yang akan menangkap berkas cahaya. Kemudian ada medium yang dapat merambatkan energi cahaya tersebut ke objek dan juga ke mata. Baru kemudian objek yang ditangkap oleh mata dipersepsikan oleh otak manusia. Dari mana sumber energi cahaya? Energi cahaya bisa berasal dari berbagai macam sumber. Sumber utama energi cahaya di bumi adalah dari matahari. Walau demikian, ada banyak sekali sumber-sumber cahaya lain yang dapat menghasilkan energi cahaya, seperti bintang-bintang, api, lampu, dan lain-lain yang sangat bervariasi nilai energinya. Medium apa saja yang dapat meneruskan atau merambatkan cahaya? Agar energi sampai pada mata, maka energi ini harus mampu merambat melalui media yang dapat merambatkan atau meneruskan energi cahaya hingga ke mata manusia. Dalam peristiwa merambat ini, cahaya membutuhkan waktu, sehingga kita mengenal apa itu kecepatan cahaya. Kecepatan rambat dipengaruhi oleh kerapatan medium. Cahaya merambat paling cepat di ruang hampa atau dikatakan tanpa medium. Banyak medium lain yang dapat dirambati cahaya seperti udara, air, kaca, dan masih banyak lagi. Kecepatan cahaya tidak dipengaruhi oleh panjang gelombangnya, tetapi dengan merambatnya energi ini melalui medium, maka energi cahaya dapat tereduksi karena berinteraksi dengan media selama perjalanannya. Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara kita membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya melalui hasil perekaman sensor? Pada intinya, kalau kita bisa membedakan antara objek dan latar belakangnya, maka objek akan terlihat di antara latar belakang yang ada. Saya akan jelaskan bagaimana objek akan terlihat. Melihat objek sesungguhnya hanyalah melihat bayangan objek dari pantulan sumber energi atau pancaran objek itu sendiri. Dengan adanya pantulan cahaya ini, maka yang kita lihat hanyalah bayangan yang dihasilkan dari berkas cahaya yang masuk ke mata. Jika berkas cahaya dibelokkan,
maka terkadang kita akan kesulitan untuk mengetahui keadaan dan keberadaan objek sesungguhnya. Sebagai contoh, kita lihat badak ini. Ketika badak ini kita beri cermin, maka akan muncul dua badak. Kalau kita tambah dengan cermin lagi di belakangnya, maka kita akan mendapatkan tiga badak di sini. Bagaimana kalau kita menambahkan banyak cermin di sekitar badak, maka yang kita peroleh adalah banyak bayangan di dalam ruangan tersebut, dan kita akan kesulitan untuk menentukan mana badak yang asli. Nah, ini adalah contoh labirin yang memanfaatkan cermin dalam jumlah yang banyak, sehingga kita kemudian kesulitan untuk menentukan mana yang asli dan mana yang semu. Selain itu, kita hanya bisa mengenali objek jika objek dan lingkungan sekitarnya memiliki warna atau nilai pantulan yang berbeda. Nih, contohnya siput. Kalau siput itu memiliki latar belakang yang berbeda dengan dirinya, maka dengan mudah kita mengenalinya. Tapi, kita bisa lihat di sisi sebelah kanan. Ketika latar belakangnya berbagai macam, maka kita sekarang bisa tahu mana yang bisa kita lihat dengan jelas dan mana yang tidak bisa kita lihat dengan jelas. Nah, ini sebagai contohnya, bisa nggak menemukan berapa jumlah bekicot di dalam batu tersebut? Ayo, coba hitung berapa jumlahnya. Kemudian, apa yang terjadi pada mata? Mata merupakan sensor penglihatan manusia yang menangkap energi cahaya melalui lensa mata dan jatuh ke retina. Retina mata merupakan detektor pada mata yang dapat menangkap rentang panjang gelombang energi cahaya yang dapat diterima detektor dan disebut spektrum tampak. Karena spektrum inilah yang mampu ditangkap oleh mata manusia dengan keterbatasan nilai energi maksimum dan minimum pembedanya, atau biasa disebut nilai radiometrik. Sekarang bayangkan kita ada di suatu ruangan. Kita tidak bisa melihat apa-apa karena cahaya di dalam ruangan itu sangat redup. Tapi ketika kita mulai menyalakan ruangan tersebut, ada saatnya kita bisa melihat objek yang ada di sana. Nah, jika kemudian objek di dalam ruangan tersebut semakin terang, maka lama-lama kita juga tidak bisa melihat objek tersebut karena energinya terlalu besar masuk ke mata. Jadi, kemampuan mata manusia itu ada nilai yang terendah dan ada juga yang tertinggi. Baik, kita simpulkan. Objek yang dapat dilihat oleh mata manusia dengan segala keterbatasannya kita sebut visible atau kasat mata. Sedangkan objek yang tak dapat dilihat oleh mata manusia kita sebut tak kasat mata atau invisible. Manusia selalu berusaha untuk dapat melihat yang tak kasat mata ini dengan pengetahuan dan pengalamannya. Selain itu, di sisi lain, apa yang dilihatnya tentu saja ingin didokumentasikannya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Baik, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Baik, terima kasih Pak. Kan aku tadi nurunin logistik. Ya. Nah, karena ada 2 tas, aku tuh bolak-balik 2 kali. Nah, tapi pas yang kedua, itu aku ngerasa kayak ada makanan yang hilang. Cuma nggak yakin juga sih. Masa sih? Siapa juga yang mau ngambil makanan di tempat kayak gini? Perasaanmu aja kali. Ya itu sih masalahnya. Dufan, makananku mana? Hah? Yang mana, Duh? Lupa dibawa kali. Enggak, orang tadi aku sendiri yang masukin ke tas kok. Oh, berarti tadi bener, Duh, makananmu yang hilang. Zik, Lihat makananku enggak? Kamu kan yang ngambil, biasanya kan gitu. Hah? Enggak kok, orangnya makananku sendiri. ya udah, Duh, makan yang lain aja. Keburu mulai materi ini. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang kedua mengenai UFV dan sensornya. Setelah kita tahu bagaimana kita melihat objek, maka kita membutuhkan untuk merekam dan mendokumentasikan objeknya. Oleh sebab itulah kita memerlukan kamera atau sensor.
Objek memiliki karakteristik yang berbeda terhadap gelombang elektromagnetik. Perlu kita ketahui bahwa setiap objek memiliki respon yang berbeda terhadap berkas cahaya. Ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, dan ada yang diserap. Dengan nilai intensitas yang berbeda. Perbedaan ini dapat berdampak pada perbedaan warna atau nilai pantulan yang dihasilkan dan diterima oleh mata. Dengan mempersempit atau dengan memperluas saluran, peka panjang gelombangnya, maka perbedaan antar objek dapat ditentukan. Pendekatan dengan saluran ini terus dikembangkan untuk menghasilkan kemampuan mengindera objek-objek yang tak kasat mata agar dapat dikenali oleh kamera atau sensor, atau biasa kita sebut analisis spektral atau proses spektral. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya roti yang ada di sebelah kiri yang berisi tomat, daging, roti, dan sayur, serta keju maupun saus itu dapat kita pilah menjadi 3 saluran, yaitu saluran merah, hijau, dan biru yang merupakan saluran-saluran yang peka pada mata manusia. Kalau kita lihat, intensitasnya berbeda untuk yang hijau, untuk yang merah, dan untuk yang biru. Dan ketika itu digabungkan menjadi satu persepsi yang bisa dilihat oleh mata manusia, maka terwujudlah gambar seperti yang ada di sebelah kiri. Dengan melihat itu, kita akan bisa bedakan spectral signature atau tanda tangan spektral dari masing-masing objeknya yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Sekarang kita bisa kembangkan ini untuk melihat yang tak kasat mata dengan pemilahan spektral, perluasan spektral, penyempitan saluran, kombinasi spektral, dan berbagai proses analisis spektral lainnya agar dapat membedakan dan mempertajam perbedaan objek yang satu dengan yang lain. Selain itu, di sisi yang lain, dengan kamera kita dapat merekam objek tersebut, sehingga dapat menjadi semacam catatan atau dokumentasi secara grafis. Hal ini tidak dijumpai pada mata manusia yang hanya mengandalkan ingatan yang mungkin saja terhapus atau terlupa. Mengamati dari udara, apa keuntungannya ya? Nah, setelah kita bisa mengindera, maka kita akan membicarakan mengapa harus dari udara. Melihat dan mengamati dari ketinggian memiliki banyak perspektif keuntungan. Melihat dari permukaan bumi akan banyak terhalang oleh objek-objek yang sejajar dengan pandangan kita. Terbang ke udara relatif tidak dibatasi ruang gerak karena tak terhalang oleh objek yang lain. Semakin tinggi kita, makin luas cakupan pandang yang kita lihat. Dan makin mudah kita mengamati hubungan tempat yang satu dengan tempat yang lain. Selain itu, memotret secara tegak lurus dan sistematis dari udara memudahkan dalam melakukan pemetaan dalam skala yang luas. Nah, ini adalah contohnya. Kalau ada objek di antara objek-objek lain, maka kalau kita melihat secara horizontal, objek tersebut akan tertutup oleh objek-objek yang lain. Tetapi kalau kita lihat dari udara atau dari atas, maka ada kemungkinan objek itu dapat diamati di antara sela-sela objek yang lain, terutama kalau di hutan atau di permukaan bumi yang cenderung kenampakan di atas lebih luas penampakannya. Nah, ini adalah salah satu simulasi bagaimana sih kita bisa mengamati objek ketika kita pada ground di sini dan kita akan terbang ke udara untuk melihat objek itu menjadi luas. Kita bisa lihat semakin kita terbangnya tinggi, semakin luas objek yang bisa kita tangkap. Seperti ini, di udara kita dapat bergerak dengan bebas dan kemudian memperhatikan objek-objek yang ada di sekitarnya. Untuk mengamati dari udara, kita memerlukan wahana udara untuk membawa kamera atau sensor. Wahana juga harus mampu mengikuti navigasi udara yang telah diatur secara sistematis, sehingga kita membutuhkan perangkat navigasi yang memadai agar kita tahu di mana saat ini kita sedang terbang. Nah, ini gambarannya. Ketika kita akan melakukan pemotretan di suatu area,
maka kita harus mengetahui jalur mana saja yang harus kita lewati untuk menangkap objek tersebut. Akhir kata, sekarang setidaknya kita sudah tahu mengapa penginderaan jauh penting buat kita kan? Itu masih awalnya loh, masih banyak hal lain yang bisa kita pelajari dari penginderaan jauh. Akan kita ulas di pertemuan-pertemuan mendatang ya. Ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada silakan kalian beristirahat, bisa di ruang tengah atau di kamar masing-masing. Yang penting kalian cukup istirahat supaya nanti jangan begadang ya. Besok fit, keesokan harinya kita bisa fit lagi. Guys, makananku hilang. Wah, kacau ini. Berarti memang ada yang ngambil. Dir, coba kamu panggil Fauzi ke sini. Ya udah. Oke, jadi makanan kita udah hilang 2 kali nih. Pasti ada yang ngambil. Siapa yang ngambil coba? Iseng banget orang lagi lapangan juga. Kita pancing aja besok. Cocok. Aku ada ide. Gimana kalau kita lihat pakai drone? Kalian bertiga, besok pagi siapin makanan, kita pancing dia di ruang tengah. Kalau ada orang mencurigakan yang lewat, langsung kalian sergap. Kalau dia lari, kejar. Aku bakal naikin drone. Ferry bakal kabarin aku lewat HT. Gimana? Oke. Boleh? Kan, bukan aku yang ambil. Iya, Ya, sorry. Duh, tersangkanya kabur ke hutan, Duh. Oke, aku naikin drone. Duh, aku kehilangan jejak, Duh. Coba kamu amatin di drone. Ada pergerakan apa enggak itu? Oke, aku amati pelan-pelan lewat drone. Kalian coba berpencar di radius 100 meter. Duh, aktifin sensor thermal, Duh. Ada pergerakan 20 meter di depanmu. Dia sembunyi di balik pohon, tuh. Hei, ke arah sini. Kamu yang ambil makanan kami kan? Hah? Saya nggak ambil apa-apa, Mas. Terus kenapa lari? Lah saya dikejar, makanya saya takut digebukin saya. Benar, bukan kamu? Bukan saya, Mas. Wah, siapa ya terus? Pagi-pagi pada kemana nih anak-anak ya? Sepi juga.
macam-macam juga nih bawaan anak-anak nih ya. Enaknya makan yang mana nih ya? Kita coba yang ini deh. Kelihatannya enak juga nih. Enak bener memang. Pemandangannya bagus lagi.